Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku tidak yakin apakah item ini yang kamu maksud, mungkin ya, mungkin bukan. Namun, itu bukan masalah mendesak, kita harus fokus memeriksa item di dalam kuali untuk melihat apakah harta yang diminta oleh dua senior kami ada di antaranya, kata Han Li sambil tersenyum. Melihat Han Li dengan jelas menghindari pertanyaan itu, Si Kun tentu saja tidak bisa terus menekan masalah ini, dan dia tidak berusaha mengajukan pertanyaan lebih lanjut saat dia mengangguk. Sedangkan untuk Liu Suier, pandangannya telah tertuju pada kuali Heaven Void selama ini, dan mengikuti kesimpulan dari percakapan Han Li dan Si Kun, dia segera berkata, "Tolong ungkapkan harta itu kepada kami, Saudara Han. Pil Spirit Void sangat mudah diidentifikasi, jadi kami pasti tidak akan salah mengira." Dia tampaknya lebih tertarik pada harta karun di kuali daripada Si Kun. Han Li secara alami tidak keberatan dengan hal ini, dan dia mengayunkan lengan bajunya ke udara, mengirimkan beberapa bendera formasi meluncur sebelum menghilang ke ruang sekitarnya sebagai seberkas cahaya dengan warna berbeda. Tiba-tiba, penghalang cahaya putih tampak meliputi area dengan radius lebih dari 100 kaki di sekitar Cauldron Heaven Void. Ini adalah formasi pembatasan yang sederhana, dan telah diatur untuk mencegah terjadinya kecelakaan setelah harta karun itu terungkap. Liu Suier dan Si Kun melirik sekilas ke penghalang cahaya sebelum tidak memperhatikannya lagi. Pembatasan ini dapat dengan mudah dipatahkan oleh mereka, dan tidak punya alasan untuk curiga bahwa Han Li menyimpan motif tersembunyi. Setelah formasi diatur, Han Li mengalihkan pandangannya ke kuali kecil di udara sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya biru. Cahaya biru menyapu kuali, dan suara gemuruh terdengar dari dalam di tengah kilatan cahaya biru. Liu Suier dan Si Kun sama-sama memandang dengan napas tertahan. Sementara itu, Han Li tersenyum santai saat dia mengangkat tangan sebelum menunjuk ke kuali biru kecil. Kuali itu awalnya hanya berukuran sekitar 1 kaki, tetapi kemudian segera membesar menjadi sekitar 10 kaki tingginya. Han Li kemudian segera membuat segel tangan lagi, dan suara gedebuk terdengar, diikuti bola cahaya yang tiba-tiba terbang keluar dari kuali. Bola cahaya itu hanya seukuran kepalan tangan manusia, tapi diikat erat oleh benang biru yang tak terhitung jumlahnya, yang sedikit berdenyut. Han Li melepaskan tangisan rendah sebelum mengangkat tangan, dan segel mantra terbang di udara sebelum menghilang ke dalam bola cahaya. Setelah itu, benang biru di sekitar bola cahaya hancur sebelum menghilang sebagai bintik cahaya biru. Setelah benang biru memudar, cahaya keemasan menyala, dan benda itu berusaha terbang lagi. Cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan dia segera mengulurkan tangan dengan satu tangan. Ledakan besar dari kekuatan tak terlihat langsung turun, dan benda itu tidak bisa bergerak di udara. Han Li memfokuskan pandangannya pada benda itu untuk menemukan bahwa itu adalah labu emas yang berkilauan. Ada pola rumit di seluruh permukaannya, dan cahaya spiritual bersinar tak menentu darinya. Ekspresi Liu Suier dan Si Kun sedikit berubah setelah melihat ini, tetapi mereka tidak melakukan apapun sebagai tanggapan. Han Li membuat gerakan menarik dengan tangannya, dan labu emas itu segera meluncur ke arahnya sebelum mendarat di genggamannya. Tampaknya telah mencapai sedikit sifat spiritual dan gemetar tanpa henti di tangannya dalam upaya untuk membebaskan diri. Han Li mengangkat alis sebelum menyapukan lengan ke labu, dan cahaya putih menyala saat jimat putih ditempelkan ke permukaannya. Kekuatan pembatas jimat segera menahan cahaya yang memancar dari labu, dan jatuh sepenuhnya. Han Li mengangkat tangannya dengan tenang dan membawa labu itu setinggi matanya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Cahaya biru melintas di matanya, dan dia menyapukan gumpalan indera spiritualnya sendiri ke arah harta karun itu. Setelah 10 menit penuh berlalu, cahaya spiritual di mata Han Li memudar, dan dia melemparkan labu itu ke depan.
Item itu segera terbang di udara sebagai bola cahaya keemasan, lalu tiba-tiba berhenti di antara Liu Suier dan Si Kun, di mana ia melayang di udara. Ini bukan wadah obat roh, tapi itu adalah harta karun atribut logam yang langka. Labu itu sendiri tampaknya tidak hanya memiliki beberapa kemampuan, tetapi juga memelihara beberapa pedang terbang di dalamnya, meskipun aku tidak dapat menentukan kekuatan dari pedang-pedang ini. Kalau begitu, ini pasti labu pedang yang hanya ada di zaman kuno. Aku pernah mendengar bahwa metode penyempurnaan untuk jenis harta ini telah memudar di semua benua. Aku sangat tertarik untuk memeriksa harta karun ini untuk diriku sendiri. Rekan Taoishi, Anda tidak keberatan jika saya melihat harta karun itu terlebih dahulu, bukan? Liu Suier tiba-tiba bertanya sambil menoleh ke Si Kun sambil tersenyum. Hehe, tentu saja tidak, kamu bisa langsung pergi, Si Kun terkekeh. Liu Suier tersenyum sebelum melambaikan tangan ramping di udara, dan labu emas segera turun dengan patuh sebelum jatuh ke telapak tangannya. Dia melepaskan indera spiritualnya dan mulai memeriksa benda itu dengan hati-hati, tetapi setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan melemparkannya ke arah Si Kun. Sedikit kekecewaan muncul di wajah Si Kun setelah melihat reaksinya, tapi dia masih tidak mau menyerah pada item itu karena dia juga mulai memeriksanya dengan penuh fokus. Setelah beberapa saat, Si Kun juga menghela nafas sedikit kecewa. Ini benar-benar adalah harta atribut logam, dan itu ditempatkan di kuali emas ini kemungkinan besar menunjukkan bahwa itu cukup kuat. Menurut kami pengaturan apa yang harus dibuat di sekitar harta ini, sesama Taois. Liu Suier menoleh ke arah Han Li, dan terkekeh, melihat itu bukan salah satu harta yang diminta oleh tuanku dan Penatua Duan, mengapa kita tidak memberikannya kepada saudara Han untuk diamankan untuk saat ini? Kita akan memutuskan bagaimana untuk membagi harta ketika semuanya telah terungkap. Si Kun merenungkan proposal ini sejenak sebelum mengangguk, dan melemparkan labu itu kembali ke Han Li. Aku tidak keberatan dengan saran Peri Liu. Melihat kedua senior kita belum meminta harta ini, saudara Han dapat menyimpannya untuk saat ini. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati membantu. Han Li tidak berusaha untuk menolak, dan dia mengayunkan lengan baju ke udara untuk mengeluarkan semburan cahaya biru, yang menelan labu emas sebelum menyeretnya ke lengan bajunya. Dia kemudian melemparkan segel mantra lain ke arah Heaven Void Cauldron, dan cahaya biru menyala dari dalam saat benda lain yang diikat oleh benang biru muncul. Han Li menarik benang biru lagi, dan harta karun yang terungkap di dalamnya adalah kotak batu giok biru dengan rune emas yang berkedip di permukaannya. Kotak batu giok itu ditarik ke dalam genggaman Han Li, dan sikap Liu Suier dan Si Kun jelas berubah saat melihatnya saat mereka menatapnya dengan mata intens tanpa berkedip. Han Li tidak memainkan trik apapun dan meniupkan semburan ki spiritual ke arah kotak batu giok tepat di depan kedua temannya. Tutupnya dilepas, dan ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat isi kotak itu. Ada dua kuda hijau mini yang identik di dalam kotak, masing-masing seukuran telur dan memancarkan aroma obat yang kaya. Hanya satu aroma ringan dari aroma ini mengirimkan semburan ki spiritual murni yang melonjak ke seluruh tubuhnya, tetapi kedua kuda mini itu berbaring diam di dalam kotak dengan mata tertutup, telah kehilangan semua tanda kehidupan sejak lama. Kedua kuda mini itu bangkit dari kotak atas perintah Han Li sebelum terbang menuju Liu Suier dan Si Kun. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara tenang, kedua obat roh ini pastilah herbal curt giok yang dirujuk oleh kedua senior kita, kan? Siapa yang mengira bahwa mereka sudah mampu bermetamorfosis? Saya yakin mereka akan sangat berguna untuk dua senior kita. Mengingat mereka ada dua, mengapa kamu tidak mengambil masing-masing satu? Liu Suier dan Si Kun sangat gembira mendengar ini, tetapi mereka juga sedikit kecewa melihat sepasang kuda mini yang sangat hidup, namun sama sekali tidak bernyawa. Namun, bagaimanapun juga,
Han Li telah menawari mereka obat-obatan roh yang begitu berharga tanpa ragu-ragu mengurangi sedikit pun kekhawatiran yang mereka sembunyikan terhadapnya. Si Kun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Han Li sebelum menarik salah satu kuda mini ke dalam genggamannya, lalu memeriksanya sebentar sebelum menyimpannya dengan hati-hati ke dalam kotak batu gioknya sendiri. Liu Suyer juga sangat senang dengan obat roh, dan dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Han Li sebelum menyimpannya di lengan bajunya. Han Li mengangguk tanpa ekspresi menanggapi ungkapan terima kasih mereka, lalu melemparkan kotak batu giok itu ke tanah. Dia melakukannya untuk menunjukkan kepada mereka berdua bahwa kotak itu memang kosong dan tidak ada obat roh lain yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, dia terus memanggil harta karun dari Heaven Void Cauldron. Dua item berikutnya yang muncul dari kuali adalah pelat formasi heksagonal, dan pagoda emas yang berkilauan. Sangat jelas bahwa keduanya adalah harta yang sangat kuat, dan untuk sementara diberikan kepada Han Li untuk diamankan juga. Harta karun berikutnya yang muncul dari kuali adalah harta lain yang diminta oleh Kai Liu Ying dan Duan Tianren, jadi Han Li membaginya secara merata di antara kedua temannya. Mata Liu Suyer berkilat, dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Ekspresi Si Kun juga sedikit menggelap. Mereka bisa melihat bahwa tidak ada banyak bola cahaya emas yang tersisa di kuali Han Li, namun mereka masih belum melihat pil Spirit Void, jadi mereka mulai menjadi agak gelisah. Tidak peduli berapa banyak harta lain yang mereka peroleh, perjalanan mereka akan tetap dianggap gagal jika tidak dapat mengamankan pil Spirit Void yang sangat penting. Tepat pada saat ini, suara dering rendah terdengar dari kuali biru raksasa, dan harta lainnya dikeluarkan. Benang biru tersebar untuk mengungkapkan botol ungu kecil yang tingginya hanya beberapa inci, tetapi permukaannya sehalus cermin, dan ada gumpalan ki putih yang berputar di sekitarnya. Semburan ki spiritual yang mencengangkan terpancar dari botol kecil, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajah Si Kun dan Liu Suyer. Han Li mengarahkan pandangan tanpa ekspresi ke botol ungu, yang perlahan berputar di udara, dan dia membelai dagunya saat sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan sebelum menunjuk ke depan, dan tutup botol ungu itu tiba-tiba terbang dengan sendirinya. Pembukaan vial kemudian terbalik, dan bola emas api roh muncul dari dalam. Api roh melepaskan teriakan yang jelas sebelum berubah menjadi burung emas yang berapi-api. Begitu burung yang berapi-api itu muncul, ia segera melepaskan teriakan yang jelas ke langit. Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum mengulurkan tangan putih bersih dari salah satu lengan bajunya, lalu meringkuk ke belakang 5 jarinya sebelum menjentikkannya secara berurutan. 5 semburan api glasial ditembakkan satu demi satu sebelum menyerang burung emas yang berapi-api dalam sekejap, sangat meredupkan cahaya yang memancar darinya. Setelah kelima semburan api glasial menghantam burung emas, ia melepaskan tangisan sedih, dan api emas benar-benar surut untuk mengungkapkan pil emas. Pil itu hanya seukuran ibu jari manusia, dan ada pola pil yang rumit di seluruh permukaannya. Warna keemasannya yang semarak ditambah dengan pola-pola itu menghadirkan pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Tidak salah lagi, ini pasti pil Spirit Void. Liu Suyer berseru dengan ekspresi gembira di wajahnya setelah pil itu keluar. Si Kun juga menilai pil itu dengan kegembiraan di matanya, tetapi sebuah pikiran kemudian tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ekspresinya sedikit berubah ketika dia bertanya, "Kakak Han, apakah hanya ada satu pil Spirit Void di dalam botol?" Han Li tidak memberikan jawaban untuk pertanyaan ini. Alih-alih, dia hanya menunjuk satu jari ke botol ungu kecil itu, dan botol itu bergidik sebelum burung emas berapi lainnya terbang keluar dari dalamnya di tengah dentuman tumpul. Ada 2 pil, ini luar biasa. Si Kun segera tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Mengingat kedua senior telah meminta pil ini dan kebetulan ada 2 di antaranya, Anda dapat mengambil masing-masing.
Apakah salah satu dari Anda keberatan? Han Li bertanya dengan senyum penuh arti di wajahnya. Ekspresi Liu Suier dan Si Kun sedikit berubah setelah melihat ini, dan keduanya dengan cepat saling bertukar pandang. Tatapan serius muncul di wajah Si Kun, dan Liu Suier balas menatapnya dengan ekspresi dingin. Si Kun ragu sejenak sebelum menghela nafas panjang. Baiklah, aku akan menerima pengaturan ini. Tuanku dengan tegas memerintahkanku untuk membawa kembali semua pil Spirit Void kepadanya, tetapi karena Liu yang adil tidak mau mundur, aku tidak punya pilihan selain berkompromi. Aku juga tidak keberatan. Paling tidak, aku tidak akan kembali dengan tangan kosong ke tuanku. Liu Suier menimpali saat tatapan dingin di matanya sedikit mereda. Melihat kedua belah pihak telah menyetujui pengaturan ini, meskipun dengan sikap menyesal, Han Li mengangguk sebelum menunjuk dua pil di udara. Dua pil emas ditembakkan sebelum tiba di depan Liu Suier dan Si Kun dalam sekejap. Liu Suier mengangkat tangan untuk menangkap pil yang terbang ke arahnya, sementara Si Kun tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya kuning, yang langsung menyapu pil tersebut. Baru saat itulah dia dengan tenang mengeluarkan pil dari dalam lampu kuning. Meskipun keduanya yakin bahwa ini adalah pil Spirit Void, ini adalah masalah yang sangat penting, jadi mereka masih harus menggunakan teknik rahasia untuk verifikasi. Karena itu, salah satu dari mereka mulai melantunkan mantra dan memasang segel mantra ke arah pil roh yang mereka pegang. Sementara itu, yang lain hanya menatap tajam ke pil di tangan mereka. Setelah sekitar 10 menit, keduanya mendongak sekaligus sebelum bertukar pandangan dan anggukan, di mana mereka menghela napas lega. Kami harus mengucapkan terima kasih, Saudara Han. Tanpa bantuan Anda, tidak akan ada cara bagi kami untuk mencapai tempat ini dengan begitu cepat dan mengamankan pil Spirit Void, kata Liu Suier sambil tersenyum sambil menyimpan pilnya ke botol yang dia bawa. Aku menerima keuntungan dari dua senior kita, jadi aku berhak membayarnya, jawab Han Li. Si Kun juga menyimpan pilnya sebelum mengalihkan pandangannya ke botol ungu yang melayang di udara, dan dia tiba-tiba bertanya, kamu terlalu rendah hati, Kakak Han. Maafkan aku atas kekasaranku, tapi aku harus bertanya apakah ada pil lain di dalam vial itu. Hati Liu Suier tergerak setelah mendengar ini, dan tatapan aneh melintas di matanya. Hehe, aku tidak berpikir bahwa rekan Daoishi akan begitu rakus. Kamu bisa melihat sendiri untuk melihat apakah ada pil lain di sini. Han Li terkekeh sebelum merapalkan segel mantra, dan botol ungu itu segera terbang menuju Si Kun sebagai seberkas cahaya. Si Kun bisa mendengar sedikit ketidaksenangan dalam suara Han Li, tetapi ini adalah masalah yang terlalu penting baginya untuk mengambil risiko mengabaikan detail apapun, jadi dia berpura-pura tidak menyadari sikap Han Li saat dia menangkap botol itu sebelum menyapu indera spiritualnya ke arah itu. Namun, vial itu benar-benar kosong, dan tidak ada pil lain di dalamnya. Sedikit kekecewaan melintas di hati Si Kun, tapi dia menyamarkannya dengan senyuman saat dia menoleh ke Liu Suier. Apakah kamu ingin melihatnya juga, Peri Liu? Dia memberi isyarat untuk melemparkan botol ke arahnya saat dia berbicara. Namun, Liu Suier hanya menggelengkan kepalanya, dan berkata, Kakak Han dan Kakak Si sudah memeriksa botolnya, jadi aku tidak perlu melihat lagi, aku percaya kalian berdua. Si Kun secara alami tidak bisa memaksakan masalah ini, jadi dia hanya bisa senyum malu-malu kepada Han Li sebelum melemparkan botol itu kembali kepadanya. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tapi dia mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk menerima botol ungu itu. Setelah itu, Han Li mengeluarkan dua item lagi dari kuali, keduanya merupakan bahan langka yang hampir punah di alam roh, dan mereka juga termasuk item yang diminta oleh Kai Liu Ying dan Duan Tianren. Karena hanya ada satu dari setiap item, Liu Suier dan Si Kun masing-masing mengambil satu, dan tidak ada perselisihan yang terjadi. Jadi,
selain dari 3 harta pertama yang muncul dari kuali, semua barang lainnya telah disediakan untuk kedua senior. Tidak ada lagi barang di kuali, dan Si Kun tidak mengungkapkan keraguan pada kesempatan ini. Lagi pula, sebenarnya tidak ada lagi bola cahaya keemasan di dalam kuali Heaven Void. Setelah Han Li menyimpan kuali Heaven Void-nya, Liu Suier tersenyum, dan berkata, "Saudara Han, 3 harta pertama dari kuali berada di luar harta yang diminta oleh tuanku dan Duan Senior, jadi mari kita bagi." "Haha, untungnya ada 3 harta, kita akan dapat mengambil masing-masing. Kamu dapat melanjutkan dan mengambil pilihan pertama, Kakak Han," Si Kun menawarkan. Liu Suier awalnya goyah setelah mendengar ini, tetapi dia kemudian dengan cepat menyetujui pengaturan ini sambil tersenyum. Lagi pula, masuk akal bagi Han Li untuk mengambil pilihan pertama. Selain itu, tidak ada cara untuk memastikan kemampuan ketiga harta karun itu dengan memeriksanya secara visual atau menggunakan indera spiritual seseorang, jadi tidak masalah urutan mana yang mereka pilih. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini, dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan dengan senang hati menurutinya. Aku sudah memilih harta, kalian berdua dapat membagi 2 harta yang tersisa." Han Li mengayunkan lengan baju ke udara saat dia berbicara, dan 2 benda segera terbang keluar sebelum melayang di depannya. Ini tidak lain adalah pagoda emas dan pelat formasi heksagonal, yang berarti dia telah memilih labu emas. Liu Suier dan Si Kun sama-sama sedikit terkejut dengan pilihan Han Li, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, mereka berdua mengalihkan perhatian mereka ke 2 harta yang tersisa dengan tatapan kontemplatif di wajah mereka. Liu Suier adalah orang pertama yang berbicara. "Saya ingin pagoda emas. Jika Anda keberatan, Anda dapat memiliki pelat formasi, bagaimana menurut Anda, Saudara Si?" Si Kun ragu-ragu sejenak tetapi pada akhirnya masih mengangguk setuju. "Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil tempat formasi. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk memilih di depan Anda, Saudara Si." Liu Suier tersenyum sebelum mengangkat tangan, dan harta pagoda emas di depan Han Li ditarik ke genggamannya. Si Kun mengambil pelat formasi heksagonal untuknya. Mereka bertiga bertukar pandang satu sama lain, dan semuanya sangat gembira. "Kakak Han, Peri Liu, kamu tidak akan keberatan jika aku mengambil kuali emas ini, bukan?" Si Kun tiba-tiba melangkah menuju kuali dengan senyum di wajahnya. Dia kemudian meletakkan tangannya di atasnya, dan cahaya spiritual yang terang tiba-tiba terpancar darinya. Segera setelah itu, kuali menyusut menjadi seukuran kepalan tangan manusia dalam sekejap mata. Alis Han Li sedikit berkerut setelah melihat ini, tetapi ekspresinya kemudian langsung mereda saat dia berkata, "Saya tidak keberatan. Jika Peri Liu juga bersedia menerima pengaturan ini, maka Anda dapat melanjutkan. Kuali ini adalah harta yang luar biasa untuk menyimpan beberapa barang penting dan saya juga menginginkannya untuk saya, tetapi melihat Saudara Si telah mengklaimnya, saya rela melewatkannya." Ada sedikit kekecewaan di mata Liu Suier saat dia menilai kuali emas, tapi Si Kun sudah mengklaimnya, jadi dia tidak punya pilihan selain mematuhinya. Lagi pula, ini bukanlah sesuatu yang layak memicu potensi konflik. Si Kun terkekeh saat dia memasukkan kuali emas ke lengan bajunya, lalu melihat sekeliling untuk menemukan bahwa Han Li saat ini dengan hati-hati menilai layar aneh itu. "Apakah kamu menemukan sesuatu, Kakak Han?" Si Kun hanya bisa bertanya saat melihat ekspresi terpesona Han Li. "Ini bukan layar biasa." Han Li memberikan jawaban yang sama sekali tidak berguna. Si Kun merasa agak terdiam setelah mendengar ini. Layar ini mampu melahap indera spiritual mereka menunjukkan bahwa ini bukan barang biasa, jadi tanggapan seperti itu tidak mengatakan apapun yang belum dia ketahui. Namun, tidak pantas baginya untuk mengorek lebih jauh, jadi dia hanya bisa memeriksa layar menggunakan teknik rahasianya sendiri.
Sementara itu, Liu Suyer juga melangkah ke layar dan menilainya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Tepat pada saat ini, tubuh Han Li bergoyang, dan dia tiba-tiba muncul di belakang layar. Dia mengangkat kedua tangannya dan menjentikkan 10 jarinya berturut-turut, di mana segel mantra dengan warna berbeda dikirim meluncur ke layar. Si Kun dan Liu Suyer secara alami tertarik dengan apa yang dilakukan Han Li dan buru-buru mengalihkan pandangan ke arahnya. Tepat pada saat ini, Han Li menjerit pelan, dan bola ki hitam tiba-tiba muncul di gelabelannya. Mata ketiga hitam pekat kemudian muncul sebelum meledakkan pilar cahaya hitam yang setebal ibu jari ke layar. Setelah itu, suara mendengung terdengar dari balik layar, dan hamparan luas cahaya 7 warna melonjak. Cahaya menyapu Han Li, dan dia tiba-tiba menghilang. Hati Si Kun dan Liu Suyer berdesak-desakan saat melihat ini, dan mereka segera bergegas ke bagian belakang layar secara bersamaan. Di sana, mereka menemukan bahwa serangkaian teks ungu kuno telah muncul di layar. Dunia di dalam layar. Murid Liu Suyer berkontraksi sedikit saat dia membaca kata-kata itu dengan keras.